Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dewi dan Kak Hadi. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah mengakui dosa, dan passwordnya jangan malu dan takut. Dosa itu harus diakui. Yuk adik-adik, Kak Dewi undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, do, itulah dosamu. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah tiba sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Benar Tuhan, betapa kami sangat bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau membuang dosa kami sejauh barat dari timur Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu sampai kepada setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Anton. Nah adik-adik,
Pernahkah kamu mengalami kondisi di mana kamu malas berdoa dan enggan untuk berbicara sama Tuhan karena ada kesalahan atau dosa yang kamu perbuat dan kamu takut atau tidak mau menghampiri Tuhan? Adik-adik, itulah yang dinamakan dosa, menghambat hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya masalahnya bukan di Tuhan, tetapi di manusianya. Mengapa? Karena dosa membuat manusia takut bertemu sama Tuhan. Dosa dan ketakutan itu membuat kamu tidak berani berdoa berhari-hari karena kamu tidak berani terbuka sama Tuhan. Ada sebuah kisah pada waktu Tuhan Yesus sedang melintasi daerah Samaria. Waktu itu sekitar jam 12. Wah, tengah hari ya. Bisa bayangkan mungkin Yesus sedang kepanasan dan letih dan juga haus. Duduklah Yesus di pinggir sumur di daerah Samaria itu. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria ke situ untuk menimba air. Kemudian Yesus berkata, "Berilah aku minum." Pada waktu itu murid-murid Yesus sedang membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masa engkau seorang Yahudi berbicara dengan seorang Samaria?" Pada waktu itu bangsa Yahudi tidak suka dengan orang Samaria dan bangsa Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Makanya wanita itu terkejut ketika Tuhan Yesus yang seorang Yahudi berbicara padanya. Kemudian jawab Yesus kepada perempuan itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berbicara kepadamu, berikanlah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kemudian Tuhan menjelaskan kepada perempuan ini bahwa barang siapa yang meminum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi kalau ia meminum air yang Yesus berikan, dia tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian, apa jawab perempuan ini? "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak terus-menerus datang untuk menimba air." Nah, setelah perempuan ini menjawab seperti itu, malah Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Pergilah, panggil suamimu dan datanglah kemari." Wah, kalau dipikir-pikir jawabannya tidak nyambung ya dengan pertanyaannya. Kemudian apa jawab perempuan ini? "Aku tidak mempunyai suami." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Tepat. Dan hal ini engkau berkata benar, bahwa engkau tidak mempunyai suami, dan yang tinggal denganmu itu bukanlah suamimu." Wanita ini sudah melakukan dosa, yaitu tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Hah? Apakah Tuhan Yesus tahu sebelum bertanya kepada perempuan ini? Ya, Yesus tahu adik-adik. Tapi kenapa ya Tuhan itu iseng bertanya kepada perempuan ini, padahal ia sudah tahu jawabannya? Itu karena Tuhan mau perempuan ini mengakui dengan jujur dosa yang sudah ia perbuat. Kemudian tahulah perempuan ini bahwa Yesus adalah Mesia karena dia tahu segala sesuatu tentang dirinya. Setelah selesai bercakap-cakap dengan Yesus, perempuan ini pergi ke kota dan ia memberitakan tentang Yesus kepada seluruh kota Samaria dan membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Ia bertobat dan membuat suatu perubahan besar atas kotanya. Adik-adik, seperti cerita Yesus dan perempuan Samaria ini, begitu pula kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, pastilah Tuhan itu mau memberikan kita air hidupnya, yaitu Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, hadiratnya, sukacita, kemuliaan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Di dalam cerita ini, ketika perempuan ini mengakui dosanya, apakah Tuhan Yesus marah-marah sama dia? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak marah, tetapi Tuhan Yesus mau agar perempuan itu meninggalkan dosanya. Begitu juga dengan kita, jangan takut Tuhan akan marah.
tetapi akui dosamu dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik, jika dosa itu menghambat hubunganmu dengan Tuhan, ayo cepat-cepat bereskan, akui di hadapan Tuhan, dan minta ampun agar hubungan kamu dengan Tuhan menjadi dekat lagi. Belajar ya adik-adik, sebelum kamu memulai berdoa, pertama-tama kamu mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Lalu kedua, kamu boleh mengucapkan syukur padanya dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan ataupun berterima kasih pada Tuhan. Nah, setelah itu kamu bisa berdoa dengan hati yang plong. Yuk kita praktekkan adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mengakui segala dosa-dosa kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, mau sengaja atau tidak sengaja Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur juga buat kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan tuntun kami agar kami terus mau berserah kepadamu dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, ayat hafalan kita dalam minggu ini dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa dan menerima berkat kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, maka engkau akan diberkati dalam sekolahmu, dan diberkati juga dalam cita-citamu, dan diberkati juga mama dan papamu pada hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan dari Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat ini kita sama-sama katakan amin. Nah, jadi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.